Engenia Martinez menjadi terkenal di Spanyol sejak usianya masih sangat muda. Hal ini dikarenakan ukuran dan berat badannya. Dia diejek oleh tetangganya dan disembunyikan oleh keluarganya. Tetapi pada usia 6 tahun, dia bergabung dengan istana kerajaan Charles II dari Spanyol. Disinilah dia dijuluki La Monstrua atau monster, dan sayangnya dia harus menanggung pelecehan hampir sepanjang hidupnya. Engenia Martinez Vallejo lahir pada tahun 1674 di sebuah pemukiman terpencil di Merindad de Montiza yang terletak di utara Spanyol. Ayahnya bernama Jose Martinez Vallejo dan ibunya bernama Antonia de la Bodega. Pekerjaan pasti orang tuanya tidak diketahui, tetapi dilaporkan bahwa mereka berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Diketahui bahwa Engenia memiliki saudara kandung, tetapi berapa banyak juga tidak diketahui kepastiannya. Sebelum kelahirannya, dikabarkan bahwa ketuban ibunya pecah pada suatu minggu pagi saat berada di gereja. Karena itu, Antonia atau ibunya tidak sempat pulang ke rumah dan akhirnya melahirkan di gereja. Tentu saja ini bukan kejadian yang sangat umum, dan oleh karena itu, mereka yang hadir percaya bahwa kelahiran ini adalah pertanda baik bagi masa depan bayi perempuan itu. Penulis Spanyol Maria Jesus Jabato mengatakan bahwa ini bisa menjadi alasan kenapa namanya Engenia. Nama ini dalam bahasa Spanyol berarti La Bien Nacida, artinya lahir dengan baik. Saat masih bayi, Engenia dikabarkan sehat, kuat, dan memiliki selera makan yang sangat baik. Semua ini menunjukkan bahwa dia akan tumbuh menjadi dewasa dengan kesehatan yang baik, sesuatu yang tidak menjadi jaminan pada saat itu. Nah, pada abad ke-17 dan terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya dokter, angka kematian bayi sangat tinggi. Misalnya di Inggris saat ini, 12% dari semua anak yang lahir akan meninggal sebelum usia 6 tahun. Engenia sudah gemuk ketika masih bayi, namun pada awalnya orang tuanya tidak terlalu memikirkannya. Ya, pada saat itu, standar medis dan sosial menyukai gadis dan wanita yang sedikit lebih kuat. Karena itu adalah tanda kesuburan. Dan beberapa kasus seperti itu bisa dikatakan kalau hal itu merupakan tanda kemakmuran. Oleh karena itu, orang tuanya mungkin percaya bahwa itu mungkin bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun seiring bertambahnya usia, segalanya menjadi lebih mengkhawatirkan. Engenia kecil mulai tumbuh sangat cepat dibandingkan dengan bayi lainnya. Dikatakan bahwa Engenia tampak seperti berusia 12 tahun, bahkan sebelum ulang tahunnya yang pertama. Meskipun ini lebih dari mungkin berlebihan, ketika dia baru berusia 1 tahun, beratnya sudah sekitar 20 kg. Dan seiring berjalannya waktu, dia terus tumbuh pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, saudara-saudaranya tumbuh normal seperti kebanyakan anak lainnya. Oleh karena itu, orang tuanya mencari dokter untuk membantu mereka mengatasi berat badan putri mereka. Akibatnya Engenia menjalani diet ketat. Namun, ini bahkan tidak cukup untuk memperbaiki situasi. Seiring berjalannya waktu, Engenia tumbuh menjadi lebih besar. Karena kondisi fisiknya yang seperti ini, dia seringkali diolok-olok oleh para tetangganya. Karena anaknya mendapat perlakuan seperti ini,
maka orang tuanya berusaha menyembunyikannya dari penduduk setempat dengan cara menahannya di dalam rumah agar dia tidak harus menanggung pelecehan yang terus-menerus dia hadapi di dunia luar. Meskipun demikian, berita tentang gadis raksasa itu dengan cepat menyebar ke kota-kota dan desa-desa terdekat, sehingga orang asing seringkali mendekati rumah itu untuk melihat sekilas dan mengejek penampilannya. Pada saat dia berusia 6 tahun, dikatakan bahwa beratnya sekitar 65 kg. Dan sebagai akibat dari intimidasi terus-menerus yang dia alami, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, di mana tidak akan ada yang bisa melihatnya. Namun, dia akan segera berubah karena tidak lama kemudian dia diundang untuk bergabung dengan istana kerajaan Charles II di Madrid. Suatu hari, ketika dia baru berusia 6 tahun, seorang utusan dari keluarga kerajaan mengetuk pintu keluarga, menanyakan apakah Eugenia dapat dibawa ke hadapan Raja Spanyol Charles II yang juga telah mendengar tentang kondisi Eugenia. Kisahnya telah menyebar begitu jauh ke seluruh pedesaan Spanyol, bahkan sampai ke telinga Raja Charles II yang sangat tertarik dengan gadis besar misterius ini. Tentu saja orang tuanya pada awalnya tidak nyaman dengan hal ini, tetapi mereka tidak dalam posisi bisa menolak. Tidak jelas apakah mereka mengetahui alasan pasti kunjungan mereka ke ibu kota, atau mungkin mereka percaya akan menemukan obat bagi putri mereka. Tetapi sayangnya tidak demikian. Pada tahun 1680, Eugenia yang baru berusia 6 tahun dibawa ke istana bersama orang tuanya. Sesampai di istana, penjahit kerajaan tidak butuh waktu lama untuk membuatkan Eugenia sebuah gaun seperti yang diminta untuk dipersembahkan kepada raja. Dikatakan bahwa Raja Charles II terpesona oleh penampilannya dan dengan cepat menyarankan kepada orang tuanya agar dia dirawat dan menjadi bagian dari istana kerajaan yang segera mereka terima. Seorang penulis sejarah yang bernama Juan Cabezas menerbitkan pamflet tentang kedatangannya di pengadilan yang mengatakan bahwa keajaiban alam telah sampai ke istana ini dalam wujud seorang gadis raksasa yang bernama Eugenia Martinez. Dia kemudian menambahkan, Yang Mulia Charles II menyadari bahwa ini adalah keajaiban alam, memutuskan untuk menemuinya dan meminta agar dia dibawa ke istana kerajaan di Madrid, di mana hari ini dia dikagumi oleh keluarga kerajaan dan semua bangsawan dari kerajaan ini. Meskipun pada pandangan pertama, tampaknya raja mengundang Eugenia ke istana karena niat baik dan kemurahan hati. Tetapi sebenarnya ada alasan lain untuk ini. Sejak abad pertengahan, telah menjadi tradisi populer di pengadilan Eropa untuk menyimpan semua jenis karakter orang yang dalam tanda kutip dapat menghibur. Spanyol tidak terkecuali, dan di sini disebut gente de pleasure, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai people of pleasure. Dikatakan Charles II sangat bermurah hati dengan Eugenia, dan dia segera dimasukkan dalam kelompok ini. Penghibur semacam ini terdiri dari berbagai karakter, termasuk badut, kurcaci, orang cacat, dan bahkan orang gila. Raja dan anggota lainnya di istana suka menahan orang-orang ini untuk bersenang-senang. Raja sangat menikmati kebersamaan dengan mereka, meskipun untuk mengejek mereka. Raja Charles II tidak menunda untuk memamerkannya di pesta-pesta istana. Di sini, Eugenia menjadi incaran wanita yang ingin digambar atau dilukis di sampingnya untuk menonjolkan keindahan sosok ramping mereka. Namun sayangnya, Eugenia dan orang lain yang senasib seperti dia di pengadilan tidak menerima pembayaran untuk layanan mereka, meskipun mereka telah bekerja selama berjam-jam. Selain itu, mereka pada dasarnya hidup dalam belas kasihan tuan mereka
yang bisa membuang mereka tanpa uang sepersen pun kapanpun mereka mau. Tentu saja beberapa orang melihat ini sebagai kemalangan yang besar, karena mereka hidup hanya untuk diejek sebagai pertunjukan manusia oleh kaum bangsawan. Namun bagi sebagian orang, ini mungkin merupakan keberuntungan. Ya, karena para kaum bangsawan telah menghabiskan banyak uang untuk la gente de plaisir. Mereka selalu memastikan bahwa mereka harus diberi makan dengan baik, tetap hangat selama malam musim dingin, dan bahkan memiliki lemari pakaian yang bervariasi dan menarik yang jauh lebih banyak daripada yang umum dimiliki oleh kebanyakan petani pada saat itu. Meskipun semua kebutuhan dan keperluan mereka sudah disediakan, kaum bangsawan memperlakukan mereka sebagai objek dan melakukan apapun yang mereka suka untuk hiburan mereka sendiri. Faktanya, ayah Charles II, yaitu Philip IV dari Spanyol, tercatat memiliki 110 kurcaci istana. Ini bukan hanya untuk hiburannya sendiri, karena sebagian besar bangsawan juga memelihara kurcaci untuk memperkuat gagasan kesempurnaan dan keunggulan dinasti yang berkuasa. Apa yang membuat Eugenia menonjol dari orang lain di istana adalah kenyataan bahwa 2 potret terkenal dirinya telah diperintahkan oleh raja untuk dibuat. Lukisannya dibuat oleh seniman Juan Carreño de Miranda yang ditunjuk sebagai pelukis istana ratu pada tahun 1671. Saat ini, kedua potret tersebut dapat dilihat berdampingan di Museo del Prado di Madrid. Dalam potret tersebut, Eugenia tidak hanya tampak sedih dan tidak nyaman, tetapi dia mungkin sangat kesakitan karena berat badannya akan membuatnya sulit untuk tetap berpose untuk waktu yang lama. Di istana, dia dipamerkan sebagai rasa ingin tahu atau hal yang dianggap aneh karena ukuran tubuhnya, dan lukisan-lukisan ini adalah buktinya. Karena lukisan ini diberi nama La Monstrua Vestida, La Monstrua Desnuda, yang artinya monster berpakaian dan monster tanpa pakaian. Juan Cabisas menggambarkan gadis muda itu dengan mengatakan bahwa Eugenia pucat dan tidak terlalu enak untuk dilihat, meskipun wajahnya terlalu besar. Wajah, kepala dan leher, serta ciri-ciri lainnya seukuran kepala 2 laki-laki. Perutnya sebesar ibu hamil paling gemuk yang akan melahirkan. Pahanya begitu tebal dan penuh daging, sehingga orang menjadi bingung dan heran dengan sifatnya yang tidak sedap dipandang. Kakinya hanya sedikit lebih kecil daripada kaki pria, dan penuh dengan lipatan. Kakinya proporsional dengan tubuhnya, ya seperti kaki pria. Namun dia kesulitan bergerak karena ukuran tubuhnya yang berlebihan. Tentu saja pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang menimpa Eugenia muda. Tetapi saat ini berspekulasi bahwa dia kemungkinan menderita kelainan genetik yang disebut sindrom Prader-Willi. Hal ini disebabkan hilangnya fungsi gen tertentu pada kromosom 15. Anak-anak dengan sindrom ini selalu merasa lapar, yang dapat menyebabkan obesitas dan diabetes tipe 2. Seringkali individu yang terkena memiliki dahi yang sempit, tangan dan kaki yang kecil, tinggi badan yang pendek, kulit dan rambut yang terang, dan sebagian besar tidak dapat memiliki anak. Banyak dari gejala ini sangat mirip dengan laporan Eugenia saat itu. Meskipun belum dapat dipastikan 100% yakin bahwa inilah penyebab kondisi fisik tubuhnya menjadi seperti itu. Tragisnya, Eugenia sering diejek ketika berjalan dari suatu tempat ke tempat lain di dalam istana. Dan dia juga cepat mudah lelah dan berjuang untuk mengimbangi orang lain. Juga diyakini, dia mempunyai masalah dengan hormonal dan tidak subur. Bahkan di kemudian hari, tidak pernah mengalami masalah menstruasi. Meskipun kesehatannya buruk dan ejekan yang dia alami, secara keseluruhan diyakini bahwa dia menikmati tinggal di istana. Eugenia adalah gadis yang menyenangkan dan sebenarnya menjadi sangat populer di istana, bahkan dihargai oleh keluarga kerajaan.
Bahkan saat dia memasuki masa remaja dan dewasa, dia dikatakan tetap disukai. Eugenia Martinez Vallejo meninggal pada tahun 1699, sekitar usia 24 tahun. Dia menjalani seluruh hidupnya di pengadilan setelah dibawa masuk ketika dia berusia 6 tahun. Lokasi jenazahnya dan penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, meskipun kemungkinan ada hubungannya dengan kondisi yang dideritanya. Ratusan tahun kemudian, yaitu pada tahun 1997, kota Avilés di Spanyol menugaskan pembuatan patung Eugenia Martinez untuk menghormati seniman potretnya, yaitu Carreño de Miranda. Patung tersebut menggambarkan lukisannya yang paling terkenal, La Monstrua Vestida, yang dibuat dari perunggu oleh pematung Spanyol Amado González Hevia. Patung tersebut berdiri di jalan yang dinamai menurut namanya di Barrio Marinero de Sabugo. Itu tadi kisah cerita dari Eugenia Martinez. Kisah hidupnya kasihan sekali ya. Dia sangat menderita karena kondisi fisik tubuhnya yang gemuk. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah cerita hari ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya tentang kisah ini, silahkan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.